Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita bahas lagi ya mengenai salah satu bagian dari stereokimia yaitu adalah konformasi ya teman-teman. Konformasi dari senyawa terbuka terutama ya. Nah pendahuluan dulu. Jadi konformasi itu apa? Konformasi merupakan cara penataan suatu atom teman-teman dalam suatu senyawa dan dalam suatu ruang. Nah, biasanya dalam konformasi itu ada tiga cara atau tiga rumus yang digunakan. Yang pertama adalah cara dimensional atau rumus dimensional. Seperti ini ya. Ini. Kemudian ada cara bola dan pasak. Ini tinggal diganti aja nih dengan bola dan pasak seperti ini ya. Kemudian ada cara yang sawhorse. Seperti bentuk kuda di situ. Dan terakhir adalah yang akan kita pelajari, yaitu adalah proyeksi Newman di situ ya. Seperti ini nih. Jadi kalau misalnya dia seperti ini nih, kita buat dia seperti ini ya itunya. Misalnya ini adalah CH3 ya. Nah, untuk proyeksi Newman-nya berarti dia kita lihat secara dari depan gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, untuk proyeksi Newman sendiri itu untuk yang etana terutama itu ada dua jenis konformasi. Yang pertama adalah konformasi yang stager ya, teman-teman. Kemudian ada konformasi eclipse, teman-teman. Nah, kalau konformasi stager itu antara H-nya itu tidak saling bertemu, teman-teman ya. Antara hidrogen yang C1 misalnya, ini kan misalnya ini etana ya. Hidrogen yang ini ya, atau misalnya kita gambar seperti ini deh. Nah, hidrogen yang ini nih, atau yang ini, atau yang ini, itu tidak saling bertemu, teman-teman. Beda kalau misalnya dia dalam bentuk eclipse gitu. Nah, di sini kan H-nya nih bisa saling bertemu nih ya. Nah, akibat pertemuan ini itu energinya jauh lebih tinggi, teman-teman. Pada posisi stager misalnya. Stager seperti ini ya. Ini kan stager. Yang ini eclipse ya. Eclipse. Nah, energi saat dia eclipse itu jauh lebih tinggi dibanding saat dia stager. Misalnya stager ya. Di sini stager, di sini eclipse. Nah, di sini energinya itu jauh lebih tinggi, teman-teman. Karena ada halangan atau rintangan sterik di situ antara hidrogen dengan atom hidrogen lainnya gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini karena ada rotasi, maka suatu molekul terutama di misalnya kita lihat di etana dulu nih dapat mengalami beberapa konformer namanya atau bentuk konformasi atau disebut juga konformasional isomer. Isomer konformasi, teman-teman. Kita lihat di sini ini adalah dalam bentuk eclipse ya. Kita tulis saja E misalnya. Jadi H itu dengan H itu ketemu ya. H dari C1 dengan H dari C2 ketemu. Ketika dia dalam bentuk stager seperti ini, dia itu energi jauh lebih rendah ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita putar lagi nih, satu aja diputar elektron atomnya. Misalnya kita ambil nomor C2-nya kita putar ya. Ini kan C2 nih, ini yang di belakang. Kita putar lagi, dia dalam bentuk eclipse lagi, energi tinggi lagi. Kemudian kita putar lagi sebanyak 60 derajat, jadi stager lagi, lebih rendah lagi. Kalau misalnya dia kita putar lagi 60 derajat, jadi eclipse lagi, tinggi lagi gitu, dan seterusnya teman-teman seperti itu ya. Jadi posisi eclipse itu energi jauh lebih tinggi dibanding pada posisi stager pada etana tapi ya teman-teman, dengan pemutaran itu 60 derajat seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya dia posisi eclipse, dia itu ada di atas kan di sini kan energinya nih. Tuh, ini eclipse semua nih. Kalau misal posisi stager, dia itu jauh lebih stabil gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya biasanya untuk yang etana itu lebih sering kita temui dalam posisi stager, teman-teman, karena dia lebih stabil dalam bentuk stager seperti itu ya. Nah, gimana kalau misalnya butana ya? Butana kan seperti ini ya, teman-teman ya. CH3, CH2, CH2, CH3 ya. Ini C nomor 1, 2, 3, 4 ya. Misalnya kita lihat di sini posisinya pada C nomor 2 dengan C nomor 3, teman-teman. Seperti itu ya. Kita misalnya dalam bentuk apa namanya rumus strukturnya dalam bentuk ball and stick ya tadi proyeksinya ya atau bentuk rumusnya lah seperti itu. Nah, ini adalah bentuk proyeksi Newman. Nah, kalau misalnya tadi di etana itu hanya ada dua bentuk, yaitu adalah dua bentuk conformer eclipse dan juga stager,
Pada butana maupun pada alkana lain itu ada 3 bentuk teman-teman, minimal ya. Yaitu pada posisi Gauss namanya, pada posisi anti, dan pada posisi Gauss lagi gitu ya. Jadi misalnya pada posisi eclipse dulu nih ya, di 0 ini. Eclipse itu dia antara metil dengan metil itu saling ketemu teman-teman. Nah di sini tuh ya energinya paling tinggi tuh ya. Yang A ini paling tinggi nih energinya. Nah kalau kita puter si C1-nya kita puter ya. C2 sorry, C2 kita puter, yang depan kita puter nih sebanyak 60 derajat, maka dia pada posisi Gauss namanya. Nah, posisi Gauss ini dia lebih rendah energinya dibanding posisi eclipse. Karena antara metil dengan metil itu tidak saling ketemu ya. Perbedaannya itu sekitar 60 derajat jaraknya gitu. Ini pada posisi B nih. Nah, kalau kita putar lagi di sini ya, si C ini, maka dia kan apa namanya? Meningkat lagi energinya, tapi tidak setinggi eclipse antara metil dengan metil. Karena di sini eclipse-nya itu terjadi antara metil dengan atom hidrogen, teman-teman. Jadi walaupun energi lebih tinggi, dia tidak setinggi yang eclipse metil dengan metil seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita putar lagi 60 derajat, dia ada posisi anti namanya. Jadi antara metil dengan metil itu terpisah sejauh 180 derajat ya, teman-teman. Atau 3 kali pemutaran sebanyak 60 kan. Kan kalau misalnya 3 kali 60 derajat sama dengan 180 derajat ya. Artinya metil C nomor 2 dengan metil C nomor 3 itu terpisah sejauh 180 derajat. Nah, ini adalah energi yang paling rendah pada konformer butana ya, teman-teman. Kemudian kita putar lagi, dia posisi eclipse, tapi eclipse-nya itu sama dengan yang ini nih, dengan yang C, antara metil dengan atom hidrogen ya, teman-teman. Jadi energi itu sama dengan si C. Kita putar lagi, maka dia energinya itu sama dengan si B ya, atau posisi Gauss namanya di sini. Jadi metil dengan metilnya itu terpisah sejauh 60 derajat, teman-teman. Dia itu berarti energinya sama dengan si B, seperti itu. Kemudian kita putar lagi, kembali lagi ke posisi A berarti kan. Artinya pada posisi eclipse yang energinya paling tinggi, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tadi di etana itu karena dia hanya ada 2C ya, maka hanya ada posisi eclipse dan juga stager. Kalau misalnya butana atau alkana lain misalnya, yang lebih banyak misalnya, itu ada posisi eclipse ya, metil-metil, kita ambil aja metil-metil, kemudian posisi eclipse, metil hidrogen, ada posisi Gauss namanya, ya, Gauss, ya. Kemudian ada posisi anti namanya ya teman-teman. Nah gitu. Jadi ada 4 di sini. Sedangkan kalau misalnya di etana hanya ada 2 di situ ya. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti di animasinya ya. Nanti saya sertakan juga animasi, saya selipkan juga di sini. Animasinya itu perubahan dari mulai dari anti, kemudian menjadi Gauss, menjadi eclipse, tapi yang metil-metil dan juga metil hidrogen, kemudian menjadi Gauss lagi dan menjadi anti lagi, misalnya seperti itu. Nah, coba sekarang kita ambil contoh nih. Dengan menggunakan proyeksi Newman, gambarkan konformasi rotasi C2 dan C3 pada pentana, teman-teman ya. Jadi kan pentana seperti ini ya, CH3, CH2, 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 kemudian CH3 ya. Ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5. Nah, ini kan bisa kita singkat nih ya. Jadi C2H5 ya, gitu ya. Berarti nomor 4 dan nomor 5. Nah, kalau kita bikin atau kita buat proyeksi Newman berarti dari C2 dan juga C3, berarti C2 di depan, teman-teman ya. Seperti ini. Kita ambil aja misalnya ini metil seperti ini ya. Ini C1 berarti ya kan. C2 yang ini nih yang besar nih. Kemudian ini H, ini H ya. Ini adalah yang misalnya anti dulu kita buat. Ini H, ini H, ini yang C2H5 ya. Berarti nomor 4 dan nomor 5 nomor atomnya. Nah, kalau kita putar misalnya yang depan ya, yang depannya kita putar, berarti jadi seperti ini ya. Ini C2H5, ini posisi A misalnya nih, ini posisi B. Ya.
C2H5, kemudian ini H ya. Kita putar berarti di sini jadi CH3 ya. Kemudian yang ini jadi H ya. Yang ini jadi H ya. Berarti ini adalah eclipse yang ini kan posisi anti ya dulu ya teman-teman. Posisi anti. Ini adalah eclipse antara metil dengan H ya nih di sini nih. Ya. Kemudian kita putar lagi ya. Yang depan, yang belakang tetap teman-teman ya. Yang depannya kita putar. Ini H, ini C2H5. Kita putar lagi berarti jadi seperti ini ya. Di sini CH3, di sini H ya, di sini H. Berarti ini adalah posisi Gauss teman-teman ya. Kita tulis C lah, konformer C. Kemudian kita putar lagi ya. Yang belakang tetap ya teman-teman. Berarti bentar. Belakangnya itu tadi kayak gini ya. Ini H, ini H, ini C2H5. Berarti kalau kita putar 60 derajat berarti di sini jadi H ya teman-teman. Di sini jadi CH3. Ini ketemu harus ini. Nah, terus bentar, kok aneh sih. Oh, sebelah sini jadi dia H nih. Jadi dia adalah posisi eclipse yang metil dengan etil ya teman-teman. Ini adalah posisi D. Nah, kalau misalnya kita buat kurva energinya berarti yang paling rendah itu adalah posisi yang si A ya teman-teman ya. Kemudian yang paling B ini dia eclipse, dia jauh lebih tinggi ya. Kemudian C itu lebih rendah daripada B tapi tidak sampai A. Bentar. Ini C. Kemudian ketika dia dalam bentuk eclipse metil dengan etil dia jauh lebih tinggi lagi seperti itu ya. Nah, gini nih. Ini berarti posisi di D ya, seperti itu. Jadi yang paling tinggi itu adalah D karena ketemu eclipse antara metil dengan etil di sini. Kemudian yang paling rendah adalah A ketika dia bertemu atau dia pada posisi anti di situ. Nah, pada posisi Gauss dia itu jauh lebih rendah tapi tidak serendah si A. Sedangkan pada posisi eclipse antara metil dengan atom hidrogen dia itu lebih tinggi daripada C tapi tidak lebih tinggi daripada si D, teman-teman. Seperti itu ya, gitu. Oke, jadi itu untuk referensinya ya. Ada 4 buku di sini dan untuk animasinya saya ambil dari sini nih, visualize.org.chem.com ya. Untuk konformer dari Butana. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini cukup singkat ya. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.